Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini, gue mau coba bahas ya secara teknikal saham-saham yang sudah gue pilih ya, ada 5. Dan sebelumnya nanti aku akan bahas terkait perkembangan IHSG. Dan disclaimer on dulu di awal ya, jadi video ini bersifat informatif, ya, informasi bukan rekomendasi. Jadi kita sama-sama menganalisa apakah memang secara teknikal saham ini sudah murah, bisa entry atau tidak, dan bagaimana proyeksinya beberapa hari ke depannya. Oke, langsung aja gue akan bahas IHSG-nya. IHSG ditutup di 0,41% minus ya, di harga 6.858. Nah, posisinya sekarang memang berada di garis EMA 150, namun tidak berhasil untuk break di garis EMA 50. Secara garis EMA CD memang ada kuat untuk posisinya buat ke atas ya, artinya sudah cross, dan kemungkinan bisa melanjutkan kenaikan sampai dengan berpotensi menembus resisten terdekatnya di 6.892. Namun saat ini memang belum kuat untuk break. Kemudian, untuk dari stochastic RSI, untuk garis stochastic RSI sudah kuat ya naik ke atas, tapi memang di sini ada pertanda adanya overbuy ya, dipastikan atau diprediksikan adanya koreksi pada hari ini dikarenakan adanya overbuy yang sudah jika kita hitung ada dari tanggal berapa nih? Tanggal 13 Juni ya, tanggal 13 Juli, 4 Juli sampai tanggal 13 Juli itu emang sudah bottomnya break di antara resisten harga 6.600-an ya. Jika memang kita tarik sampai penutupan sekarang itu sudah naik sekitar 4% nih IHSG. Nah, proyeksinya jika kuat sudah bertahan di resisten 6.892, maka dipastikan bisa mampu melanjutkan kenaikan sampai dengan menutup gap ya yang masih terbuka itu di harga sekitar 7 ribuan ya. Ada kenaikan sekitar potensi 8,8% dari harga bottom di 6.600-an. Oke, itu untuk IHSG. Dan kita lanjut. Saham pertama itu ada TAPG, Triputra Argo Persada. Ya, Triputra Argo Persada gue juga pegang saham ini. Jadi memang kalau teman-teman ikut beli juga kemarin di tanggal 7 Juli, kita sudah punya margin atau apa namanya keuntungan di 17,6% ya untuk saham PUBG ini, dan ini juga khawatir ditandai dengan kenaikan hari ini yang begitu tinggi, yaitu 4% lebih ke harga 6.685 ya, dan ini namun belum mampu break secara sempurna di atas resisten 605 ya. Pastikan jika memang mampu di break di atas harga itu, melanjutkan kenaikan ya ke resisten terdekatnya. Selanjutnya ada di harga 710 ya. Garis MACD kuat untuk naik dan ditandai dengan adanya volume-volume yang meningkat, dan garis plastik RSI sudah naik ke atas juga, memang cenderung menunjukkan sideways ya. Kita lihat secara bandarmologi dan broker summary. Nah, saham PUBG ini sudah naik dari harga bottom di supportnya yaitu sekitar 17%. Meskipun kenaikan besar itu hari ini, kenaikan 4% lebih itu adanya distribusi dari asing ya, 3 hari berturut-turut. Memang volumenya kecil, tapi hari ini cukup besar volumenya. Dan secara broker ya, broker apa aja yang melakukan akumulasi. Di akumulasi maupun distribusi cenderung lebih banyak distribusi ya oleh broker YP, BK, dan YB. Jadi teman-teman kalau misalkan bagi yang sudah punya di harga 6.580-an ya, jadi pertimbangkanlah untuk profit terlebih dahulu ya. Saya juga pertimbangkan untuk profit terlebih dahulu karena memang adanya gap yang terbentuk itu dipastikan kemungkinan akan tertutup untuk kembali ke bawah seperti itu. Itu untuk saham PABG. Kemudian secara seasonality, memang ini baru saham IPO, cara data memang belum cukup, kenaikannya masih
banyak ya, masih rata-rata 100%-an. Itu untuk saham TAP G. Selanjutnya kita bahas saham CSRA. Kemudian untuk saham CSRA ya, ini pernah gue bahas juga, terdapat gap ya di harga 635-an ya. Ini juga masih open, kemungkinan bisa tertutup. Teman-teman yang sudah mulai membeli ini di harga 620-an, bisa dipertimbangkan mungkin take profit terlebih dahulu ya, sudah profit berapa persen sekarang, sekitar 16%, atau memang ini kuat juga ditandai dengan volume yang gede ya, mampu break di atas resistennya di resisten terdekatnya di 705 ya, bahkan ini volumenya juga cukup besar, seperti itu, dan kuat memang berada di atas garis EMA 50 dan garis EMA 150. MACD kuat untuk naik ke atas dan untuk stokastik RSI cenderung memang untuk adanya rapat garisnya, adanya sideways gitu kan. Tapi kita lihat garis MACD ini dengan volumenya cukup besar. Lihat apa yang dilakukan broker. Nah, secara broker memang adanya kuat untuk akumulasi dari C dan PD, kemudian rata-rata sekitar 1000 volumenya itu netnya BK Exchange GP itu adanya distribusi, tapi mayoritas memang adanya akumulasi. Kemudian apa yang dilakukan asing terhadap STR ini, asing juga kenaikan 6% hari ini memang ditandai oleh asing itu adanya distribusi. Kemungkinan untuk profit terlebih dahulu ya di 2 minggu terakhir ini, tapi untuk bandar lokal adanya akumulasi nih saham ini. Ya. Jadi proyeksinya masih kuat untuk naik ya, diproyeksikan untuk mampu dapat menjemput resistennya di 750-an. Dengan volume yang sebesar ini, tetap saja teman-teman bisa dipertimbangkan untuk take profit terlebih dahulu atau wait and see ya. Untuk CSRA. Dan secara teliti, CSRA juga baru ya, belum ada data yang cukup selama 7 tahun. Jadi memang rata-ratanya bisa belum kita pakai probability. Oke, untuk CSRA itu, kemudian selanjutnya ada saham AALI, Argo Lestari ya. Untuk saham ini ya sudah mampu reversal dari bottomnya itu di 8.950, kemudian sekarang tertahan ya di antara resistennya di 9.950, belum mampu break secara sempurna. Nah, kemungkinan memang jika dilihat dari stochastic RSI ada kemungkinan bisa reversal atau menunjukkan sideways ya, reversal ke bawah artinya, tapi garis MACD memang tidak bisa menunjukkan secara menuki ke atas ya adanya, tapi pandai seperti itu. Ini juga menunjukkan adanya arah sideways. Dan dipastikan juga secara garis EMA 100 dan 150, EMA 50 dan 150 itu memang masih di bawah garis, yang artinya memang dalam fase downtrend. Menurut gue masih untuk sideways ya. Gitu. Kalau diproyeksikan di harga bottom ini di 8.950, jika dijual sekarang itu sudah take profit sebesar 6%. Mungkin bisa dipertimbangkan, kemudian nanti kita carok lagi di area harga 9 ribuan seperti itu. Itu untuk Pak Ali. Apa yang dilakukan oleh asing terhadap Pak Ali ini, asing memang adanya net buy ya dalam seminggu terakhir ini. Untuk saham hal ini adanya distribusinya cukup besar juga dari YU, BK ya, dan ada sedikit akumulasi dari HI, YP, dan GR. Nah, apa yang sesuai historisnya seperti apa Ali jika dilihat secara seasonality, justru di bulan Agustus itu berkesempatan untuk naik 100% ya dari 7 tahun terakhir. Kemudian hanya di bulan Oktober sekitar 67% nih buat teman-teman ya. Sudah gue info sekarang, kemungkinan bisa menjemput ke break di harga mendekati garis EMA 50-nya di harga 10.000. Itu kemungkinan besar. Karena di bulan Agustus siap-siap untuk naik 100% probability-nya ya. Minimal itu paling kecil 4%, tapi yang paling besar itu sebesar 24% di 2018.
sekarang harga sawit juga mahal kan ya, kan lagi naik-naiknya CPO, jadi kemungkinan bisa naik ditambah eh, tambah 10% lagi ya. Jadi ditambah sekitar 10%-an lagi. Kalau sekarang nih 6%, tambah aja 10%, jadi 16%-an kan. Nah, itu kemungkinan bisa naik ke sini. Menjemput garis break ya, garis EMA 50-nya. Karena memang di bulan Agustus naiknya 100% probability-nya. Oke, kita lanjut ke DSNG. Nah, DSNG, DSNG gue udah proyeksikan ya, jika memang belum mampu menembus 465, maka proyeksinya untuk menjemput ini resistennya di 525 dan terbukti sekarang meskipun memang ditutup turun sebesar 2,8 persenan, DSNG itu sudah naik dari harga terakhir gua eh, prediksi atau analisis itu sebesar 11% gitu. Secara volume meningkat terus ya, kemudian dari MACD meskipun landai ada kenaikan ke atas dan stochastic RSI hari ini memang menunjukkan adanya volume overbuy seperti itu mungkin dibarengi dengan koreksi yang sekarang. Kemungkinan targetnya selanjutnya apa? Terdekatnya memang di harga resisten terdekatnya di 550. Kemungkinan bisa apa yang dilakukan Bandar terhadap SNG ini. Nah, DSNG ini adanya hari ini tuh AK ya, banyak sekali untuk distribusi maka jadi penurunan eh, sebesar 2,8% ini adanya distribusi dari, tapi kompak nih GB XAIU itu cukup lumayan besar untuk mengakumulasi saham DSNG. Kemudian DSNG secara asing juga net net sell ya, cukup besar pengeluarannya dan cukup realistis lah ya penurunan sebesar 2,8% ini adanya asing dan bandar lokal juga untuk keluar dari saham ini. Mungkin untuk cerok kesempatan tutup ini mungkin saja karena jika ditarik, kalau misalkan wait and see ya masih memegang hold saham ini bisa mencapai 16% dari harga bottom di 600, sorry di 465. Kemudian DSNG secara seasonality. Secara seasonality, DSNG memang probability-nya nggak begitu menarik ya. Yang terbesar hanya di bulan Maret ya. Coba kita lihat pergerakannya di bulan Maret. Di bulan Maret, April, Maret ya. Memang naik ya di bulan Maret itu grafiknya masih di atas dan sekarang memang turun. Jadi wajar saja di Juni, Mei itu ada probability kurang menarik juga. Tapi bisa kita lihat ya, hijau semua nih, rata-rata di atas 50%. Probability-nya ini juga kesempatan untuk DSNG mampu untuk break di atas garis EMA 50 dan garis EMA 150 ya. Berarti garis EMA 150 itu di angka, sekarang itu di angka 560-an. Itu. Oke, itu untuk DSNG. Yang terakhir itu ada AN. Kemudian untuk ANJT pernah gue proyekkan ya. Ini juga garisnya, trendline-nya udah gue buat. Jadi kemarin memang belum sempat untuk naik tinggi, tapi hari ini cukup lumayan. Kenaikannya di 2,4% lebihan. Ya, setelah break di atas garis resistennya di 800, berapa nih? 800, resistennya di 840 ya, sudah mampu break di atas itu, ada kemungkinan mampu menuju resisten 2 ya, yang terdekat itu di 870-an. Secara garis MACD lurus naik ke atas, kemudian stochastic RSI juga kemungkinan bisa ini memang cenderung ditutup secara apa ya garis stochastic RSI-nya. Kita lihat secara broker saham di ANJT ini, ANJT kenaikan 2% lebih ini adanya akumulasi dari asing. Jadi apa yang dilakukan oleh broker juga memang adanya rata untuk akumulasi, tetapi adanya distribusi yang besar dari broker PD. Bisa dianggap mungkin broker PD sudah membeli harga di 800-an ya, kemudian melakukan take profit hari ini. Kemungkinan besar gitu. Karena memang dia sudah untung sekitar 6% gitu. Di harga terbawahnya di 800-an.
Oke, teman-teman, itu kemungkinan proyeksinya. Kemudian secara seasonality, DSNG siap-siap manggung di bulan September ya, dan di bulan Desember. Itu kenaikan probability-nya di atas 80%. Jadi targetnya ketika sampai bulan Desember, kemungkinan bisa ditutup ke harga 1000-an. Seperti itu untuk ANJT. Oke, teman-teman, mudah-mudahan jadi informasi yang berguna buat teman-teman memutuskan beli atau jual ataupun men-hold seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa.